Kak, tolong buatin study plan untuk maba dong karena masih bingung. Oke, mari kita buat study plan buat calon mahasiswa baru. Mari kita bahas di video ini. Pertama, di semester 1 harus ngapain aja? Nah, jadi di semester 1 ini teman-teman, kalian kan baru banget nih dari SMA ke kuliah gitu, baru menjadi mahasiswa. Jadi nggak usah terlalu gerabak-gerubuk kayak, pengen ikut organisasi ini, pengen ikut bentar dulu. Yang harus kalian lakukan pertama kali adalah coba untuk mengobservasi dan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang kampus kalian dan tentang dunia perkuliahan. Jadi aku menyarankan di semester 1 itu kalian coba cari tahu di kampus kalian itu ada fasilitas apa aja. Misalnya nih contohnya, kayak di kampus aku dulu tuh ada fasilitas konseling. Jadi kalau misalnya kalian punya masalah, kalian stres, itu kalian tahu datangnya kemana gitu. Karena kalian tahu bahwa kampus kalian punya fasilitas itu. Terus fasilitas rumah sakit misalnya. Dan itu tuh dipelajarin, kalian tuh punya KTM, kartu tanda mahasiswa, apa sih keuntungannya? Karena pas di kampus aku tuh, kalau kita punya KTM kampus itu, kalau kita ke rumah sakitnya, bukan rumah sakit tapi klinik. Jadi kita punya kayak klinik gitu di kampus, terus kalau misalnya kita berobat di situ kita gratis beserta obat-obatnya gitu. Nah itu kan fasilitas yang nggak akan kalian tahu kalau kalian nggak cari tahu kan. Nah itu. Terus misalnya kedua, kalian cari tahu kira-kira ada beasiswa apa aja sih di kampus kalian ini. Gimana cara cari taunya gitu kan? Kalian tanyalah ke bidang kemahasiswaan. Kalian tanya ke jurusan di kampus kita ini ada beasiswa apa aja, kerja sama-sama siapa aja. Kalian cari tahu itu dulu. Kenapa? Karena kalau kalian bisa dapat beasiswa dari semester 1 kan lumayan banget ya. Bisa menghemat biaya kalian selama kuliah gitu. Terus selain itu cari tahu juga ada program apa aja tentang permahasiswaan ini. Contohnya misalnya kampus kalian itu sebenarnya ada program magang kerjasama sama perusahaan A, B, C atau kerjasama sama pemerintah A, B, C gitu. Itu cari tahu. Terus bisa juga misalnya kampus kalian ini menyediakan student exchange, pertukaran pelajar. Kampus kalian ini udah kerjasama nih sama kampus di Korea, kampus di Turki, kampus di mana gitu. Atau misalnya kampus dalam negeri, misalnya kampus kalian udah kerjasama sama UI, UGM gitu, yang bisa pertukaran pelajar sama 1 semester gitu. Cari tahu itu dulu yang paling penting di semester 1. Dan gimana cari taunya? Ya tanya-tanya sama cutting, atau misalnya rajin-rajin ngobrol sama orang jurusan, tanya-tanya sama dosen gitu kan. Yang kayak gitu-gitu tuh penting banget diketahui oleh maba sedari sekarang. Dan yang tidak kalah penting juga ya itu tadi, kalian eksplorasi, cari tahu di kampus kalian ini ada organisasi apa aja, UKM-nya, unit kegiatan mahasiswa atau ekstrakurikulernya ada apa aja. Terus juga misalnya ada lomba-lomba kah gitu, ada apa, pokoknya kalian harus tahu nih apa aja sih aktivitas yang ada di kampus ini gitu dari semester 1. Jadi isilah semester 1 kalian itu dengan riset tentang kampus kalian dan dunia perkuliahan. Salah satunya adalah dengan mengikuti update dari akun ini, oke? Nah, barulah setelah kalian tahu semuanya, kalian udah mulai enjoy dan berada di zona nyaman gitu kan sebagai mahasiswa. Di semester 2 kalian mulai membuat rencana studi akademik dan non akademik. Maksudnya gimana kak gitu? Kalau misalnya akademik, kalian harus mulai merencanakan kira-kira kalian punya target apa nih, mau dapat IPK berapa, mau gimana cara belajarnya, mau skill-skill akademik apa aja yang kalian mau milikin. Kayak misalnya, aduh aku pengen nih nanti semester 5 ada ikut pertukaran pelajar, berarti dari semester 1 kamu harus nyiapin bahasa Inggris kan gitu. Nah, buatlah rencana-rencana proses ambis secara akademik itu di semester 2. Nah, selain secara akademik, juga mulai set rencana di non-akademik. Itulah yang dinamakan seperti organisasi, atau misalnya komunitas, atau misalnya perlombaan, gitu-gitu. Nah, di semester 2 ini, kamu mulai nih petakan kira-kira kamu mau ikut organisasi apa. Dan jangan ikut-ikutan. Itu sering banget nih mahasiswa, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut organisasi A cuma karena sahabat kamu ikut itu. Jangan. Tapi kamu harus mulai pikirin, kalau aku masuk organisasi ini, aku bakal dapat apa? Ini akan bermanfaat apa nih untuk masa depan aku gitu. Itu mulai sudah dipikirkan di semester 2, oke? Nah, di semester 3, ini kan udah masuk tahun ajaran baru kan, organisasi pasti udah buka lagi gitu semuanya. Mulailah di semester 3, semester 4, itu kalian ikut organisasi atau ikut komunitas atau ikut pokoknya kelompok-kelompok organisasi gitulah, kelompok-kelompok komunitas, organisasi kemahasiswaan. Cuman catatan dari aku, teman-teman, ini harus diingat banget ya. Kalau kalian masuk organisasi, pastikan bahwa itu produktif. Pastikan bahwa ada hasil lain yang kalian dapatkan dari sekedar pengalaman. Contohnya nih kayak aku ikut organisasi debat, jadi aku bisa sekaligus lomba nih
sama ikut organisasi ini. Atau aku juga ikut organisasi tentang pemberdayaan masyarakat, aku bisa sekaligus ikut proyek-proyek sosial, aku bisa ikut lomba-lomba tentang isu sosial gitu dari pengalaman organisasi aku ini. So, pastiin kalian masuk organisasi di semester 3 dan 4 itu harus ada mikirin juga apa hasil yang kalian dapatkan selain pengalaman dan jabatan di organisasi ini. Oke? Nah, setelah itu teman-teman, di semester 5 sampai 6 itu kan kalian kalau misalnya bagus, kalian akan terpilih menjadi ketua divisi atau misalnya ketua-ketuaan lah gitu ya. Pokoknya bagian-bagian tinggi di organisasi. Nah, itu kalau bisa ambil salah satunya. Kenapa? Karena itu bisa banget kepake nanti membuktikan bahwa kalian punya skill kepemimpinan. Nah, selain menjadi ketua itu, kalian juga mulai harus di semester 5 dan 6 ini sibukkan diri kalian dengan lomba-lomba berjejaring, kayak misalnya ada perlombaan internasional ikut, ada pertemuan apa ikut, berjejaring lah pokoknya, berjejaring, tau kan berjejaring kayak ketemu orang baru, ikut conference, ikut ini, ikut, pokoknya memperluas jejaring di 5-6 itu. Pokoknya kalian harus haus banget sama jejaring, sama pengalaman di luar keorganisasian. Tapi di sisi lain kalian juga tetap maintain tanggung jawab kalian di organisasi yang lama yang kalau misalnya kalian mau terusin itu. Begitu. Jadi 5-6 itu perkayalah diri kalian dengan skill, teman baru, jejaring baru, kesempatan baru, pengalaman baru. Dan kalau misalnya bisa tuh kayak ikut volunteering kemana gitu, ikut pengabdian kemana, ikut lomba apa, conference apa, model United Nation apa gitu. Pokoknya aktivitas-aktivitas yang wow itu maksimalin di semester 5 dan 6, oke? Nah, di semester 7 dan 8 ini adalah tahun terakhir kalian kuliah, udah saatnya kalian buat skripsi. Seriusin skripsinya sambil magang. Jadi kalau misalnya kalian bisa cepat skripsi itu kan lebih baik, jadi kalian bisa fokus magang gitu, atau misalnya kalian bisa sambil dengan magang. Aku sangat menyarankan kalian magang dulu sebelum lulus. Kenapa? Karena nanti pas lulus, saat kalian buat CV itu kalian diminta untuk punya pengalaman kerja dan kalian bisa masukin pengalaman magang kalian di situ. Nah, menurut aku teman-teman, maganglah di tempat yang bagus. Jadi kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk magang di perusahaan yang bagus, di tempat yang bagus, walaupun itu jauh, misalnya kalian harus ngekos lagi di tempat lain, kalau misalnya ada uang, ada kesempatan, please ambil. Kenapa? Karena pengalaman magang itulah yang akan dilihat sebagai pengalaman kerja kalian saat kalian daftar kerja setelah lulus. So, pastiin 7-8 kalian selama 1 tahun itu kalian coba magang di 1, 2, 3 tempat kalau memungkinkan gitu kan, sambil kalian coba mengasah skill-skill yang kalian punya dengan lebih dalam. Nah, itulah study plan yang aku sarankan buat kalian. Karena ini namanya rencana studi, setiap orang mungkin bisa punya rencana beda-beda. Jadi, aku cuma mau ngasih tahu ke kalian bagaimana bagusnya gitu merencanakan studi saat kalian masih mahasiswa baru. Biar apa? Biar kalian punya gambaran nih setiap semesternya mau ngapain, dan nanti pas setelah lulus itu kalian bisa langsung mencapai apa yang kalian cita-citakan gitu. Oke? Jadi ini bisa jadi referensi buat kalian.